Tugas modul 1.1 1.1.J tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradana Kusuma SPD, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 364B. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengajar dan pendidik. Yang pertama, pengajar. Pengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berbeda untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Kita mulai pembahasan yang pertama. Apa saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Ada beberapa hal sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, melihat nilai dari aspek kognitif. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, murid sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, tuntas pembelajaran jika mencapai KKM. Yang kelima, transfer materi pembelajaran. Yang keenam, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Kedua, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Yang ketiga, ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda. 4. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Yang kedua, perubahan perilaku. Mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Menerapkan strategi dan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Ada dua yang mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, kreatif. Menjadi guru yang menuntun, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, menginspirasi. Kesimpulan. Dasar pemikiran KHD: menuntun sesuai kodrat anak, jaga lahir batin, berpihak pada anak, bukan tabula rasa, guru, tukang kebun kehidupan, pendidikan, budi pekerti. Dari semua dasar pemikiran KHD dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Setelah kita menarik kesimpulan, kita perlu merefleksi diri. Refleksi diri ada 3. Yang pertama, merdeka belajar, kolaborasi. Yang kedua, will-being.
Kemudian, peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikian uraian dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.